Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Keluaran 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakan mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dengan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Maka dari itu, kita patut bersyukur akan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu kasih yang menuntun orang lain agar berjalan dalam terang Tuhan. Berbicara mengenai kasih, tentunya kita sebagai umat Kristen, kata kasih ini sudah sering kita dengar, bahkan kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kasih merupakan dasar umat Kristen dalam menjalani hidup, baik dalam lingkungan keluarga, ke lingkungan gereja, ataupun lingkungan masyarakat. Tokoh utama yang bisa kita ambil contoh yaitu Allah, di mana Allah telah lebih dahulu mengasihi kita manusia. Seperti yang dapat kita lihat dalam bacaan kita pada saat ini, di mana
betapa besar kasih Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam kitab Keluaran terdapat peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan dua tempat, yaitu Mesir dan Sinai. Dua peristiwa penting yang dapat kita lihat dari kitab Keluaran, di mana yang pertama yaitu keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir yang diawali dengan tula-tula dahsyat yang didatangkan Allah kepada Mesir supaya mengizinkan umat Israel keluar dari Mesir. Yang kedua yaitu peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kitab Keluaran ini, khususnya Keluaran 12 ayat 1-14, kita dapat melihat suatu peristiwa sejarah yang sangat penting bagi umat Israel, di mana mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel mengalami perbudakan selama lebih dari 400 tahun. Jadi Bapak Ibu kita dapat membayangkan bagaimana sengsaranya bangsa Israel yang mengalami perbudakan pada saat itu. Bangsa Israel dibebaskan oleh Allah supaya mereka menjadi bangsa milik kepunyaannya sendiri yang melayani Dia dan yang merupakan kemuliaannya. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bangsa Israel ini merupakan umat pilihan Allah. Sebelum keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Allah memberikan tula-tula kepada Mesir supaya mengizinkan umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Pada saat itu, Allah mendengar jeritan bangsa Israel yang menderita oleh perbudakan yang dialami. Musa adalah pilihan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dalam bacaan kita pada saat ini, Keluaran 12 ayat 1-14, yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu tentang perayaan Paskah, di mana perayaan Paskah sendiri dalam bahasa Ibraninya yang berarti Pesak, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu melewati. Perayaan ini dilakukan untuk mengenang tindakan Allah yang telah menyelamatkan umat Israel dari tula terakhir dan menolong mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Sebelum keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Tuhan datang kepada Musa supaya Musa memberitahukan kepada orang-orang Israel untuk menyiapkan makanan khusus, seperti yang kita dapat lihat pada ayatnya yang ketiga, di mana Tuhan menyuruh supaya setiap orang Israel mengambil seekor anak domba. Anak domba yang dikorbankan melambangkan sikap penyerahan diri seutuhnya umat Israel kepada Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan. Daging dari anak domba yang dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa tidak boleh dimakan mentah atau direbus di dalam air, dan hanya dipanggang di api. Hal itu Allah ingin membuktikan karya penyelamatan yang sempurna. Bangsa Israel yang pada saat itu sudah tidak memiliki harapan lagi, kemudian Allah menyelamatkan mereka yang secara tidak langsung lewat Tuhan. Allah bermaksud untuk bangsa Israel harus menyerahkan diri kepada Allah, karena hanya lewat Allah mereka dapat dibebaskan dari perbudakan. Itu bukan suatu hal yang mudah, karena kita sebagai manusia selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama yaitu pilihan untuk mengikuti keinginan daging kita,
Dan yang kedua, yaitu keinginan untuk mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia yang percaya kepadanya. Dalam ayatnya yang ke-8b, dikatakan bahwa mereka harus makan dengan roti dan yang tidak beragi beserta sayur pahit. Di sini, Allah bermaksud supaya lewat rasa pahit dari sayur itu, bangsa Israel dapat mengingat pengalaman mereka sebagai budak di Mesir. Dalam ayatnya yang ke-13a, di mana dikatakan bahwa dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Dari ayat ini dapat dikatakan bahwa Allah menyediakan keamanan bagi mereka yang bernaung di bawahnya. Karena darah dalam Imamat 17 ayat 11-14 dikatakan bahwa nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Dari kitab Imamat ini dapat dilihat bagaimana pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakannya. Bukan hanya umat Israel, tetapi kita semua sebagai orang yang percaya kepadanya diselamatkannya. Lewat perayaan Paskah, bangsa Israel diingatkan bahwa mereka tadinya adalah budak yang diselamatkan dan dibebaskan oleh Allah. Sebagai umat pilihannya, Allah memilih bangsa Israel untuk dipeliharanya dan diselamatkannya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri perenungan kita pada saat ini, saya akan menutupnya dengan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ilustrasi tersebut kita dapat melihat bagaimana pengorbanan seorang ayah yang rela mengorbankan anak
yang sangat dicintainya untuk menyelamatkan orang banyak yang ada dalam kereta tersebut. Hal ini kemudian dapat kita lihat dalam diri Allah, di mana Allah menyelamatkan umat manusia dari segala dosa yang dilakukannya, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Lewat ilustrasi ini, kita dapat melihat gambaran Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, yang kemudian menjadikan bangsa itu sebagai milik kepunyaannya dan berjalan dengan terangnya. Untuk itu Bapak Ibu, saya memberikan pertanyaan refleksi yang menutup perenungan firman kita di saat ini, yaitu, sudahkah kita menjadi terang kepada orang lain yang sedang berada dalam masa-masa sulit mereka? Dan sudahkah kita berkorban demi kebenaran yang Allah inginkan dalam kehidupan kita? Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita merefleksikannya secara pribadi dalam kehidupan kita. Semoga Allah Sang Pemberi kehidupan dan keselamatan akan memampukan kita dalam menjalani kehidupan gelap ini. Amin.